Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Taib, pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kami nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kami dapat membuat PPT dan dapat mempresentasikannya. Dalam hal ini, kami memilih identifikasi permasalahan motivasi dan kepuasan kerja pada PT Caroen Pokpan Food Processing. Dan dalam hal ini, latar belakang dari motivasi dan kepuasan kerja sebagai berikut. Motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Identifikasi permasalahan pada kedua aspek ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Jadi pada PT CPI Food Processing, Departemen Produksi, yang tempat kami KKP, beberapa karyawan merasa bosan dan tidak termotivasi karena pekerjaan yang sifatnya rutin dan repetitif, yakni sebagian dari mereka merasa pekerjaannya bahwa tidak menantang dan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena kurangnya motivasi akibat motonitas pekerjaan. Ketidakpuasan muncul karena pekerjaan tidak memberikan untuk berkembang dan mencapai hal yang baru. Kami lanjut. Tujuan proyek. Tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan motivasi dan kepuasan kerja di PT CPI Food Processing, yakni ada beberapa faktor, ada beberapa hal. Yakni yang pertama, meningkatkan produktivitas. Jadi tujuan proyek motivasi dan kepuasan kerja, yakni yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Dengan kita mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja, perusahaan dapat mengambil langkah untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Identifikasi masalah ini dapat memungkinkan perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi karyawan. Kemudian tujuan yang berikutnya yakni membangun loyalitas karyawan. Jadi tujuan dari masalah yang kami angkat ini adalah untuk membangun loyalitas karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan produktivitas. Jadi dengan membangun loyalitas karyawan, kita dapat menyelesaikan ataupun perusahaan dapat membangun loyalitas dan komitmen terhadap pekerjaan dan juga organisasi, yakni Departemen Produksi. Jadi sasaran yang ingin dicapai ada 3. Jadi yang pertama ada karyawan, organisasi, dan perusahaan. Untuk karyawan, dengan karyawan apabila lebih termotivasi, hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan itu akan lebih optimal dan berdampak pada kualitas produk dan layanan perusahaan. Kemudian untuk organisasi, jika karyawan termotivasi dan puas, cenderung bekerja lebih efektif dan meningkatkan output dan mencapai target pada departemen produksi dengan lebih baik. Terus yang ketiga, untuk ke perusahaan dapat menghemat biaya perekrutan dan pelatihan karyawan baru. Kemudian dengan meningkatkan kepuasan kerja sehingga mengurangi tingkat keluarnya masuk karyawan.
Jadi perusahaan dapat menghemat biaya perekrutan dan biaya pelatihan karyawan baru. Jadi apabila masalah ini terselesaikan, perusahaan juga pun bisa menghemat biaya pelatihan karena adanya karyawan dan organisasi yang sudah meningkatkan output dan pekerjaan yang lebih efektif. Kami lanjut, metode yang kami gunakan pada presentasi kali ini, yakni ada dua, yakni yang pertama metode insentif dan penghargaan. Untuk metode insentif dan penghargaan, kami memilih metode Employee of the Month. Jadi Employee of the Month ini adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh vendor ataupun organisasi kepada para operator atau para karyawan yang memiliki tingkat loyalitas terhadap tugas dan fungsi yang diembannya. Yakni bisa jadi kami bilang ini adalah bonus dari perusahaan karena dia telah mencapai ataupun daftar kehadirannya dia lebih tinggi dari karyawan lain, hasil kerja yang dihasilkan juga lebih dari karyawan lain, sehingga hal ini memotivasi para karyawan untuk terus rajin bekerja. Jadi yang kedua, metode yang kami gunakan adalah program pengembangan karir dan pelatihan. Karyawan yang aktif dalam pengembangan karir akan mendapatkan pengakuan atas upaya mereka. Jika perusahaan menghargai dan mengapresiasi kepada karyawan berinvestasi dalam pengembangan diri, jika pencapaian yang dicapai oleh para karyawan itu diapresiasi oleh perusahaan, maka ini juga akan meningkatkan kebanggaan khusus untuk para karyawan, sehingga hal ini terus memotivasi mereka untuk terus mengembangkan dirinya. Jadi yang pertama tadi metode insentif dan penghargaan. Jadi setiap bulannya itu ada target yang dihasilkan oleh organisasi. Kemudian apabila melebihi target, maka akan ada bonus yang diberikan oleh perusahaan sehingga dapat memotivasi karyawan. Dan yang kedua, program pengembangan karir dan pelatihan. Jadi apabila karyawan yang sudah memiliki skill dan pelatihan untuk suatu departemen, maka ini akan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Baik, kami masuk ke tahap pelaksanaan. Jadi tahap pelaksanaan yang pertama itu adalah melakukan identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah itu bisa dilakukan melalui wawancara dan kita juga bisa menggunakan skala Likert sebagai acuan kita dalam dalam identifikasi ini atau survei kali ini. Terus yang kedua, merumuskan strategi dan solusi. Jadi setelah kita membuat masalah setelah kita mengidentifikasi masalah, maka kita akan memberikan merumuskan strategi dan solusi. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan metode yang kita pakai. Jadi metode yang kami pakai tadi bisa diimplementasikan ke lapangan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Jadi setelah melakukan survei dengan wawancara ataupun skala Likert, kemudian yang kedua merumuskan strategi dan solusi, kemudian yang ketiga mengimplementasikan metode yang dipakai, kemudian yang terakhir evaluasi, bagaimana evaluasi dari hasil penelitian kita. Kemudian evaluasi keberhasilan proyek dapat kita lihat pada apakah karyawan tersebut bisa merasa lebih puas dengan lingkungan kerjanya,
Kemudian yang kedua, evaluasi dapat dilihat pada apakah keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi mereka membaik. Dan ketiga, apakah karyawan lebih loyal kepada perusahaan. Kemudian yang keempat, perusahaan juga dapat mempertahankan dan meningkatkan program yang sudah berjalan. Jadi ini adalah evaluasi dari keberhasilan proyek yang kami keberhasilan proyek dari identifikasi masalah yang kami ambil pada presentasi kali ini. Kemudian terakhir, kesimpulan, untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, PT Caruen Pokpan Food Processing Departemen Produksi perlu menerapkan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Motivasi dan kepuasan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas, loyalitas, serta kesejahteraan karyawan. Faktor yang sering menjadi permasalahan seperti pekerjaan yang monoton dapat diidentifikasi melalui survei dan analisis kerja. Upaya untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif dan penghargaan yang adil, menyediakan peluang pengembangan karir, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, serta menerapkan sistem rotasi pekerjaan agar karyawan tidak merasa jenuh. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Apabila ada salah, kami meminta maaf. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.